Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Irani ST MTI selaku dosen mata kuliah Finansial Teknologi. Kami dari kelompok 11 berisi yakni ada Ahmad Mulzam Aziman, Khairuddin, saya sendiri Muhammad Ridho Hafiz, Rio Agi, dan Sidki Ahmad Farid. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai suatu tugas yakni dari ujian tengah semester tentang menjelaskan sebuah layanan yang kami jelaskan ini nantinya akan di bidang klasifikasi yaitu bidang kredit dengan nama layannya ini Findaya. Oke. Findaya ini merupakan suatu layanan finansial berbasis teknologi dengan misi sosial yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia. Dengan mulai dari berbagai fitur finansial yang dimana untuk para pengguna Gojek hingga pinjaman pendidikan untuk ketua arisan mapan. Nah, Findaya ini akan terus memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat underbanked and unbanked secara tepat, mudah dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan dari fungsi layanan Findaya oleh Khairuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rido. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait fungsi layanan Findaya. Di sini ada dua layanan fungsi utama Findaya, yang mana dalam segi layanan kerjasama, eh, Findaya ini bekerja sama dengan Gojek, yang hasilnya kerjasama ini menghadirkan dua layanan yang cukup populer, yaitu GoPayLater dan juga GoModal. GoPayLater sendiri merupakan hasil kerjasama antara Gojek dan Findaya, di mana pengguna dapat melakukan transaksi dengan saldo limit yang diberikan kapan saja dan dibayarkan pada akhir bulan. GoPayLater bisa digunakan di layanan Gojek dan juga merchants sebagai berbagai e-commerce rekan Gojek lainnya juga bisa digunakan. Kemudian GoModal juga merupakan hasil kerjasama antara Gojek dan Findaya yang ditujukan kepada mitra GoFood dan juga GoBiz atau GoBisnis untuk mengembangkan usaha atau bisnis mereka, terutama bagi mereka yang memiliki akses pendanaan yang terbatas. Ya. Pinjaman modal usaha telah dinikmati oleh lebih dari 4.000 pelaku usaha atau bisnis yang tergabung di GoFood dan juga GoBiz. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Khairuddin. Selanjutnya manfaat Findaya akan dipresentasikan oleh Sidki Ahmad Farid. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari layanan finansial Findaya. Seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya Findaya telah bekerjasama dengan Gojek. Sebagai salah satu contohnya yaitu GoPayLater yang merupakan hasil kerjasama antara Gojek dan Findaya, di mana pengguna dapat melakukan transaksi dengan saldo limit yang dapat diberikan kapan saja dan dibayarkan akhir bulan. Dan juga selain GoPayLater, ada GoModal yang merupakan hasil kerjasama antara Gojek dan Findaya yang ditujukan kepada mitra GoFood dan GoBiz untuk mengembangkan usaha atau bisnis mereka, terutama bagi mereka yang memiliki akses pendanaan yang terbatas. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Rido. Oke, terima kasih Sidki Ahmad Farid. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rio Agi, di mana menjelaskan tentang masalah apa yang diselesaikan oleh layanan Findaya. Saya persilakan Rio Agi. Oke, baik, Saudara Rido. Oke, di sini akan menjelaskan terkait masalah apa sih yang diselesaikan oleh Findaya. Nah, Findaya ini itu menyelesaikan sebuah masalah terkait pinjaman mudah bagi kelas pekerja golongan bawah. Lalu kemudian si Findaya ini juga memberikan kesempatan bagi pemberi pinjaman untuk mendaftar dan bersyarat. Nah, Findaya ini memberikan ruang bagi peminjam, pengusaha UMKM, dan lapisan masyarakat lainnya. Next. Nah, di sini ada kategori berdasarkan klasifikasi
spesifikasi kredit. Secara ringkasnya, Findaya ini tuh kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Nah, berdasarkan undang-undang perbankan, kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Nah, yang mewajibkan pihak meminjam ini untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi kredit ini disediakan oleh bank umum, konvensional, BPR, dan pengadaian. Baik, saya kembalikan kepada Rido. Oke, terima kasih Riyadi. Di sini juga kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas, di mana dalam menjalankan sebuah bisnis, memang kita membutuhkan suatu perencanaan yang sebaik mungkin. Nah, dengan caranya kita mempersiapkan, yakni menggunakan suatu bisnis model kanvas, di mana emang kita pernah mendengar mengenai sebuah model perencanaan bisnis yang satu ini. Nah, di mana banyak perusahaan yang menggunakan konsep bisnis model kanvas ini khususnya untuk mereka yang baru saja merintis usaha. Nah, dengan mode bisnis yang satu ini umumnya digunakan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya supaya lebih efisien dan menjangkau target pasar. Nah, di mana bisnis model kanvas atau BMC ini suatu strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nah, jadi bisa mempermudah dalam gambaran ide bisnis yang kita visualisasikan. Nah, selanjutnya dari BMC atau bisnis model kanvas akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Milzam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Rido untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan beberapa elemen yang ada di bisnis model kanvas, utamanya bisnis model kanvas pada Findaya. Yang pertama ini ada elemen key partners ya, dalam bisnis model kanvas. Untuk key partners sendiri adalah pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama ya dengan tujuan untuk mengembangkan atau mengoptimalkan sumber daya dari si startup atau perusahaan tersebut. Nah, untuk Findaya ini key partnernya apa aja sih? Untuk Findaya, dia ini bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu Gojek untuk aplikasi untuk menghubungkan antara si peminjam dan yang ingin meminjam. Gitu. Nah, dari kerjasama dengan aplikasi Gojek ini terciptalah dengan dua aplikasi lainnya, yaitu GoPayLater dan GoModal. Atau ada satu lagi super app yaitu GoBiz untuk misalkan ada startup yang ingin atau yang baru dibuat gitu. Nah, dia membutuhkan modal, nanti bisa memakai dengan GoModal. Nah, dengan GoPayLater ini juga yang kita tahu GoPayLater ini bisa dipakai di marketplace seperti Tokopedia dan yang lain. Untuk misalkan seperti membeli produk, kita bisa membelinya dulu dengan GoPayLater, nanti akan ada cicilan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada elemen key activities. Untuk key activities ini sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value si perusahaan tersebut. Oke. Nah, untuk key activities dari Findaya ini sendiri, yaitu Findaya merupakan penyelenggara layanan pinjam-minjam uang dengan berbasis teknologi informasi. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di situ Findaya berpartner dengan Gojek dan dia menciptakan dua aplikasi, yaitu GoPayLater dan GoModal. Nah, dari aplikasi tersebut terjadilah proses bisnis ya, yaitu dari si peminjam meminjamkan modal kepada startup yang baru mulai gitu dengan salah satu aplikasi tersebut yaitu GoModal. Nah, lalu ada elemen product and service ya pada bisnis model kanvas ini. Nah, untuk product and service pada Findaya, yang pertama itu ada website findaya.co.id. Nah, untuk website ini sendiri dia berisi seperti informasi, lalu ada
Di situ kalau kita lihat kita ada keterbukaan umum ya. Nah, di situ ada informasi seperti mekanisme cara penggunaannya, lalu ada eh, apa pemegang sahamnya, direksi dan dewan komisaris dan informasi penting lainnya tentang Findaya pada website tersebut. Nah, pada website tersebut juga ada informasi seperti aplikasi GoPayLater dan aplikasi GoModal. Ya, yang tadi pertama yang Partners ya, yang saya sebutkan sebelumnya dengan bekerja sama dengan Gojek menciptakan dua aplikasi tersebut. Nah, untuk di aplikasi GoPayLater salah satu produk dan service Findaya ini yaitu aplikasi GoPayLater ya dan aplikasi GoModal. Nah, untuk informasi lebih lengkap terkait aplikasi tersebut ada juga di website Findaya. Nah, di situ terdapat informasi cara mendaftarnya, nah apa itu GoPayLater dan GoModal juga informasi lengkapnya ada di website tersebut. Nah, mungkin dari saya cukup dari 3 elemen bisnis model Canvas ya. Nah, untuk selanjutnya elemen value proposition-nya saya serahkan pada Rido kembali. Oke, terima kasih Ahmad Ilzam. Nah, di customer relationship ini di mana pengguna sekali pakai biasanya menggunakan sekali ya, namun pastinya akan kembali menggunakan atau membutuhkan. Nah, di mana pengusaha yang terus membutuhkan suatu kuncuran modal, namun dengan cash flow yang sehat. Nah, di mana kita sudah mempunyai layanan, yakni ada GoModal. Jadi, apabila customer ingin mempunyai modal untuk usaha, maka bisa menggunakan suatu layanan GoModal yang di mana sudah melakukan partnership dengan Findaya. Lalu ada channel. Nah, channel ini suatu iklan yang biasanya di papan reklam, menggunakan iklan juga di sosmed atau sosial media, lalu ada broadcast email atau SMS, yang di mana untuk menawarkan peminjaman uang dan juga ada di SEO di Google ya, di mana biasanya menginfokan bahwasanya layanan Findaya ini memberikan suatu peminjaman kredit atau layanan yang di mana para pengusaha bisa atau para customer bisa menggunakan dengan baik. Lalu market segmen ini di mana kita membutuhkan suatu pihak ketiga yang untuk mengintegrasi suatu aplikasi ke fintech mereka. Ada juga kelas pekerja golongan bawah yang membutuhkan uang untuk yang dipinjam dan juga ada suatu pelaku usaha kecil atau biasa kita sebut dengan UMKM ya, di mana ini membutuhkan modal untuk mendorong suatu bisnis mereka. Nah, selanjutnya untuk penjelasan cost structure dan revenue stream akan dijelaskan oleh Heru atau Khairudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Rido atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan cost structure terlebih dahulu, yang mana cost structure ini adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model Canvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition-nya. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien, terbuka, jelas untuk meminimalisir resiko, kerugian, dan juga keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, kita perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Dan pada cost structure ini kita sudah melihat ada beberapa cost center dan juga profit center, di mana cost center ini sendiri adalah kita mengeluarkan uang dan kita tidak mendapatkan uang, yang mana programmer kita membuat aplikasi itu tidak akan menghasilkan uang untuk kita kecuali aplikasi itu dijual atau layanannya digunakan, seperti itu. Yang mana hal ini kembali lagi ada dua profit center atau revenue generator yang kita simpulkan dari bisnis model Canvas Findaya. Yang ini yang mana tim sales mendapatkan kontrak dengan pihak ketiga yang ingin mengintegrasikan fintech mereka atau membuat aplikasi baru mereka, namun tidak ingin ribet dengan dengan membuat backend baru atau membuat semuanya dari awal. Jadi bisa menggunakan backend Findaya dan juga
mereka hanya menyiapkan aplikasi mereka sendiri. Jadi kita bisa mengintegrasikannya. Kemudian marketing team yang mana mempromosikan produk-produk atau layanan dari Findaya ini, dan juga akhirnya mendapatkan user yang lebih banyak sehingga penggunaan pinjaman meningkat seperti itu. Jadi ada kesimpulannya ada dua, yaitu cost center dan juga profit center. Yang mana kita sudah catat ini adalah profit center dan juga cost center pada cost structure. Kemudian bagaimana Findaya mendapatkan untung, bagaimana mendapatkan profit. Di sini kita masuk ke revenue stream. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis yang dijalankan Findaya tersebut. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Misalnya kita pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang kita rintis ya. Misalnya saja selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan pengembangan bisnis, kita juga membuat program membership ataupun memberikan pilihan atau untuk upgrade produk dengan harga yang cenderung lebih tinggi, sehingga ini bisa menjadi sumber pendapatan yang lain ya. Dan di sini pada aplikasi Findaya kita sudah menyimpulkan ada beberapa sumber pendapatan pada aplikasi Findaya, yaitu bunga pada pinjaman ketika orang meminjam atau sebuah bisnis meminjam uang, maka bunga pada pinjaman tersebut bisa jadi pendapatan untuk Findaya ini. Kemudian kontrak project dengan pihak ketiga ya, seperti integrasi, misal Findaya tersebut memiliki partnership dengan Gojek yang mana menghasilkan GoPayLater dan GoModal, itu adalah sumber pendapatan juga, yang mana kontrak tersebut bisa berjalan mungkin beberapa tahun sehingga pendapatan atau cash flow dapat masuk dengan sehat. Kemudian denda telat bayar apabila peminjam atau kreditur meminjam uang kemudian telat bayar, maka biasanya ada denda telat bayar yang ini bisa menjadi sumber profit dari bisnis Findaya tersebut. Kemudian partnership dengan usaha yang berkembang untuk memodalkan usaha-usaha yang berkembang tersebut bisa jadi sistem atau kesepakatan yang dikontrak untuk pemodal dengan yang dimodalkan, maka bisa jadi sumber pendapatan juga. Saya rasa cukup dua elemen tersebut. Saya kembalikan ke Rido. Terima kasih. Oke, terima kasih Heru. Dari semua penjelasan BMC atau Business Model Canvas, ada kategori value proposition. Nah, di mana ini untuk menghubungkan pemilik uang dengan UMKM atau bisnis kecil dan juga orang biasa. Nah, ini hal yang tidak biasa dari Findaya. Siapapun bisa mendaftar menjadi pemberi peminjaman dengan syarat yang mana kebanyakan fintech lain, di mana uang modal adalah suatu uang yang dijadikan pinjaman untuk kreditur. Nah, dengan Findaya ini kita pinjaman sudah terintegrasi dengan aplikasi Super dan Gojek. Nah, mungkin itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf apabila presentasi kami terdapat kekurangan dalam pengucapan. Mohon untuk dimaklumi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.